Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Priyo selaku dosen pembimbing dan pengampu dari mata kuliah Masyarakat dan Etika Profesi atas waktu dan kesempatannya untuk kami kelompok satu dapat memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama ada Lulu Nikita Sitanggang dengan NIM akhir 032, lalu ada Cacania Pasunalaung Siregar dengan NIM akhir 033, lalu ada saya Yelisa Lorian dengan NIM akhir 082, dan Gusti Ayu Genta Buana Paramita dengan NIM akhir 110. Yang pertama adalah mengenai data scientist atau profesi kebutuhan IT dengan nama data scientist. Kami akan menerangkan mengenai definisi, tugas dan tanggung jawab, serta kualifikasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari data scientist itu terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya data scientist itu? Jadi, data scientist adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam hal mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Pekerjaan ini menggabungkan unsur-unsur keilmuan matematika, statistik, dan pemrograman komputer. Nah, yang pertama adalah lowongan data scientist di PT Adira Finance sebagai senior data scientist yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Raya yang memiliki cakup jurusan matematika, statistik, teknik informasi dan atau sains teknologi. Nah, eh, untuk lowongan pekerjaan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang pertama di bagian koleksi data dan analisis untuk menyusun strategi kegiatan pengumpulan data untuk memastikan kredibilitas data. Jadi, data scientist itu juga memiliki tugas untuk memastikan apakah data-data yang disusun itu memiliki kredibilitas yang baik atau valid. Lalu, memimpin wawasan pasar, tren, dan proses evaluasi peluang untuk meningkatkan operasi bisnis dan menginformasikan keputusan strategis. Jadi, data scientist ini memang banyak melakukan analisis-analisis terkait dengan peluang-peluang bisnis yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Lalu mengatur analisis kumpulan data besar untuk mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan membuat rekomendasi berdasarkan data kepada manajemen senior. Lalu mengevaluasi dan memilih alat dan teknologi yang sesuai untuk analisis data. Nah, selanjutnya mengenai tugas dan tanggung jawab di bagian manajemen organisasi. Data scientist juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung upaya perekrutan untuk membangun tim ilmu data yang berkinerja tinggi, lalu melakukan tinjauan kerja secara berkala, dan memberikan bimbingan kepada anggota tim. Lalu mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung aktivitas tim ilmu data. Selain itu, data scientist juga memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang lain, yaitu di bidang tanggung jawab lintas fungsi, di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah bekerja sama dengan tim pengembangan produk, strategi dan perencanaan, penjualan, dan manajemen saluran untuk mengidentifikasi peluang menghasilkan pendapatan dan pengurangan biaya melalui analisis data. Jadi salah satu faktor mengapa data scientist itu banyak direkrut di perusahaan-perusahaan besar adalah karena data scientist ini memang berhubungan dengan banyak bidang yang ada dalam suatu perusahaan besar dan memang eh, pekerjaannya ini atau salah satu fungsinya yaitu untuk analisis data ini bisa digunakan untuk pengurangan biaya operasional. Lalu berkolaborasi dengan tim visualisasi data untuk memastikan wawasan dapat disampaikan dengan benar. Nah, itu adalah beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh data scientist yang akan melamar pekerjaannya ke PT Adira Finance. Tentunya ada beberapa kualifikasi juga yang dibutuhkan. Nah, ada 3 poin kualifikasi yang dibutuhkan yang dipaparkan oleh PT Adira di Jobstreet. Yang pertama yaitu pendidikan minimal S1 dari jurusan terkait, yaitu tadi sudah disebutkan dari jurusan matematika, lalu statistik, teknik informasi, sains dan teknologi dengan IPK minimal 3,00. Memiliki pengalaman minimal 2 sampai 3 tahun di bidang yang sama, yaitu di bidang matematika, statistik, dan pemrograman komputer. Lalu penguasaan penggunaan bahasa pemrograman seperti Python, R, atau SQL. Saya Lulu Nikita Sitanggang dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan profesi data analis. Saya akan menjelaskan definisi, tugas dan tanggung jawab beserta kualifikasi.
Apa itu data analis? Data analis merupakan sebuah profesi yang melakukan pekerjaan dari suatu cabang ilmu, yakni analisis data atau data analitis. Data analitis sendiri adalah ilmu untuk menggali dan mengembangkan data besar atau big data untuk membantu dalam hal pembuatan keputusan yang lebih baik. Tugas tanggung jawab. Di sini, saya mengambil dari PT TikTok Live yang membutuhkan data analis yang berada di Jakarta. Tugas dan tanggung jawab data analis, yang pertama membangun kerangka analis, membuat kerangka analisis untuk tim streaming TikTok Live, termasuk melakukan analisis akar penyebab, memantau metrik inti, dan membuat dashboard otomatis untuk menampilkan wawasan data penting kepada pemangku kepentingan. 2. Pemahaman strategi operasional. Memahami strategi operasional secara menyeluruh dan membangun indikator yang memadai untuk mengukur efisiensi dari strategi tersebut. 3. Kolaborasi tim. Bekerja secara dekat dengan tim operasional TikTok Live, terlibat dalam diskusi kepemimpinan secara rutin, dan memberikan dukungan analis yang memadai untuk pengambilan keputusan kunci oleh tim operasional regional dan tim strategi. Yang keempat, proyek khusus dan kolaborasi antar tim. Mengambil inisiatif dalam proyek khusus, memimpin analisis data, dan bekerja dengan tim lintas fungsional termasuk tim operasional, tim produk, dan tim strategi untuk menciptakan strategi operasional yang dapat membantu pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Yang kelima, evaluasi dan ramalan dampak. Mengevaluasi, meramalkan, dan mengukur dampak faktor internal dan eksternal pada pencipta, agen, operasi, dan ekosistem TikTok. Ini meliputi pemikiran dari level tinggi untuk mencari titik pertumbuhan dan titik resiko potensial untuk bisnis. Yang keenam, analisis data mendalam. Menganalisis data dengan mendalam untuk memahami perubahan perilaku pencipta dan pemirsa seiring dengan evolusi strategi operasional. Ini juga mencakup identifikasi kinerja terbaik, dan mengembangkan strategi operasional yang dapat diimplementasikan. Kualifikasi, yang pertama gelar sarjana atau lebih tinggi dengan preferensi jurusan matematika, statistika, atau ilmu komputer atau bidang terkait. Yang kedua, pengalaman minimal 5 tahun dalam bisnis internet dengan hubungan pasokan demand atau dalam produk atau tim dengan pertumbuhan tinggi. 3. Kemampuan analisis data, menguasai Hive SQL, Python, R, pengetahuan dasar mesin learning akan menjadi nilai tambah. Yang keempat, memahami statistik dan dashboard dengan pengalaman diinginkan dalam pertumbuhan pengguna, penciptaan metrik, pengujian atau A atau B, dan pemodelan data. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Rintabana Perpita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyber security dari definisi, tugas dan tanggung jawab, dan juga kualifikasinya. Yang pertama yaitu apa itu cyber security? Cyber security engineer adalah salah satu pekerjaan bidang keamanan di industri dunia maya yang tujuannya adalah untuk melindungi informasi komputer, perangkat seluler, sistem elektronik, server, dan data penting lainnya dari risiko serangan dunia maya yang berbahaya. Lalu yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab. Di sini saya mengambil contoh lamaran pekerjaan di PT Ingram Micro Indonesia pada posisi Cyber Security Product Manager. Tugas-tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, konseptualisasi program pemasaran, pengembangan saluran, dan pembangkitan permintaan pelanggan akhir. Yang kedua, bekerja dengan Ingram Microtronics dan manajer akun produk, keamanan cyber lainnya. Yang ketiga, berinteraksi dengan para pemimpin negara Ingram Micro dan tim keamanan cyber untuk mendorong peningkatan pendapatan bersih baru yang telah disepakati. Yang keempat, mengukur dan meninjau pertumbuhan dengan para pemimpin dan manajer kategori di negara tersebut dan mendorong rencana remediasi jika diperlukan. Yang kelima, keterlibatan dan pengembangan hubungan yang kuat dengan mitra dan vendor. Yang keenam, berhubungan dan bekerja dengan sistem keamanan cyber negara Ingram Micro untuk yang pertama, mendorong orientasi dan pemberdayaan mitra. Yang kedua, melaksanakan atau menyampaikan demo POC solusi keamanan cyber dalam jumlah yang disepakati kepada pengecer dan pelanggan akhir Ingram Micro dalam jangka waktu yang disepakati. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan program penjualan dan kampanye pembangkitan permintaan. Yang selanjutnya yang ketujuh, untuk menyajikan dan mengartikulasikan dengan percaya diri kepada pengecer dan pelanggan akhir mengenai solusi keamanan cyber dan penawaran Ingram Micro. Yang kedelapan, mengumpulkan intelijen pasar mengenai produk baru, tren industri, pengembangan kompetitif, dan evaluasi terus-menerus terhadap lini produk baru yang potensial. Yang kesembilan, pengembangan dan pelatihan saluran.
Yang ke-10, diharapkan untuk mempelajari dan memahami penawaran atau solusi non-KISCO dan mampu mempresentasikan dan mengartikulasikan rencana GTM vendor terintegrasi yang dibundle. Yang ke-11, berkolaborasi dengan tim arsitek solusi dan layanan untuk menciptakan dan mendorong solusi keamanan cyber kepada pengecer dan atau pelanggan akhir. Dan yang terakhir, mendukung dan berpartisipasi dalam tinjauan bisnis produk, trelix reguler, dan produk keamanan cyber lainnya. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi. Di sini ada 9. Yang pertama yaitu diploma atau sarjana bisnis atau pemasaran atau IT atau disiplin ilmu yang setara. Yang kedua, pengetahuan atau minat yang kuat dalam industri TI atau produk atau solusi yang lebih disukai. Yang ketiga, pengetahuan dasar yang baik tentang produk dan solusi jaringan atau firewall dan keamanan. Yang keempat, pemahaman yang adil tentang adopsi teknologi dan keamanan oleh pelanggan akhir. Yang kelima, semangat untuk bekerja di industri teknologi. Yang keenam, kreatif dengan keterampilan interpersonal dan komunikasi yang kuat. Yang ketujuh, pemain tim yang kuat dan berorientasi pada pelanggan. Yang kedelapan, bekerja secara mandiri. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu kemampuan untuk mempresentasikan dan mengartikulasikan dengan baik. Baik, sekian penjelasan materi mengenai cyber security dari saya. Sekian, terima kasih. Cyber security. Cyber security engineer adalah salah satu pekerjaan bidang keamanan di industri dunia maya yang tujuannya adalah untuk melindungi informasi komputer, perangkat seluler, sistem elektronik, server, dan data penting lainnya dari risiko serangan dunia maya yang berbahaya. Yang pertama, lowongan pekerjaan di Siloam Hospital. Tugas dan tanggung jawabnya adalah lakukan pemindaian kerentanan aplikasi per periode. Yang kedua, lakukan pengujian ancaman terhadap jejak bisnis dan libatkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, lakukan tinjauan keamanan produk termasuk arsitektur, desain, kode, dan pengujian kerentanan. Yang keempat, komunikasikan temuan dan strategi kepada tim infra dan pemilik aplikasi. Lalu, membantu dalam menentukan keterlibatan prospektif, memimpin keterlibatan mulai dari awal hingga remediasi. Lalu, lakukan pengujian penetrasi aplikasi, tinjauan kode sumber, analisis ancaman, dan penilaian rekayasa sosial. Selanjutnya, mengembangkan dan meningkatkan metode atau alat penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi seperti VAPT atau SecDevOps dan lain-lain. Yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawabnya adalah teliti tren baru, metode serangan ataupun ancaman. Untuk kualifikasi bekerja pada cyber security di Siloam Hospital adalah yang pertama, kandidat harus memiliki setidaknya gelar sarjana di bidang teknik komputer atau telekomunikasi atau setara. Yang kedua, setidaknya 3 tahun pengalaman kerja di bidang terkait diperlukan untuk posisi ini. Yang ketiga, pemahaman yang baik tentang infrastruktur, server, dan jaringan. Yang keempat, berpengalaman menggunakan alat vulnerability assessment dan penetration testing atau VAPT. Yang kelima, pemahaman yang kuat tentang kerentanan dan praktik keamanan cyber serta standar infrastruktur cloud seperti OWASP dan lain-lain. Yang keenam adalah pemahaman dan kemahiran yang kuat dalam mengamankan berbagai bahasa pemrograman perangkat lunak, seluler, dan web. Yang ketujuh, pemahaman dan kemahiran yang kuat dalam mengamankan OS Linux dan Windows. Yang kedelapan, keterampilan presentasi, dokumentasi, dan komunikasi yang baik. Yang kesembilan, bersertifikat CEH atau sertifikasi serupa lainnya yang lebih mirip. Yang kesepuluh, bersedia ditempatkan di kantor pusat di Karawaci, Tangerang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih.